Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di bulan Rajab ini sebentar lagi bulan puasa, jadi kita belajar bahasa Arab lagi yang berkaitan dengan bulan puasa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang niat puasa Ramadan. Sebenarnya video ini sudah pernah saya bahas, tapi dulu itu terlalu cepat karena saya belum menemukan video editor yang pas. Nah, ini akan saya bahas lagi supaya lebih jelas dan semoga bisa memahamkan teman-teman semua dan menjadi bekal jikalau seandainya nanti pas Ramadan kok ditanyai oleh calon mertuanya tentang nahwu di niat puasa Ramadan. Oke, kita fokusnya ke lafadz Ramadan ya. Niatnya nawaitu somagodin an adai fardhi syahri Ramadana atau Ramadhani. Nah, ini kadang kita sering mendengarkan ya di musola kampung atau kota, itu biasanya setelah sholat tarawih itu membaca niat puasa. Nah, kadang juga ada yang baca kadang ada yang membaca ni. Nah, dari kedua ini manakah yang paling benar? Terus bagaimana penjelasannya dalam ilmu nahwu? Oke, kita bahas satu persatu. Silakan simak video ini sampai akhir biar gak gagal paham dan sangat paham. Jadi nanti misal ditanyain mertuanya atau calon mertuanya bisa pede untuk menjawab. Oke, kita awali dulu pembahasannya. Yang pertama, lafadz Ramadan ini dibaca na atau ni. Nah, kita masuk ke pembahasan dulu. Ke pembahasan yang pertama, lafadz Ramadan itu merupakan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu apa? Isim ghairu munsharif itu isim yang tidak menerima tanwin. Ya, isim yang tidak menerima tanwin. Biasanya isim itu kalau tidak ada alnya itu ada tanwinnya. Nah, tapi kalau isim ghairu munsharif itu tidak ada al tapi juga tidak ada tanwin. Nah, isim ghairu munsharif itu mempunyai rumus tersendiri, yaitu jika rofa alamatnya atau harokat akhirnya berupa dhammah, dan jika jer dan nasab alamatnya atau harokat akhirnya berupa fathah. Ini rumus diingat-ingat ya, ini nanti sebagai pegangan untuk memahami apakah ini dibaca na atau ni. Nah, tapi ada catatan. Saat dibaca jer, harokat akhir bisa kembali menjadi kasroh jika lafadznya dimasuki al atau menjadi mudhof. Nah, jadi saat jer itu isim ghairu munsharif itu bisa kembali ke alamat aslinya yaitu kasroh jikalau dimasuki al atau menjadi mudhof. Nanti saya jelaskan. Nah, kita masih memegang rumus tadi. Jadi rumus ini sebagai kunci atau senjata kita untuk memahami sampai akhir ya. Oke, kita bahas yang ini terlebih dahulu. Jadi ini kita bahas yang kubuni dulu ya. Jadi fardhi syahri Ramadhani itu boleh. Alasannya bagaimana? Nah, kalau dibaca nih, kalau Ramadhani, tarkib atau kedudukan Ramadan di sini itu menjadi mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Mudhof ilaihnya hadhihi sanati. Jadi lafadz Ramadan itu menjadi mudhof dari mudhof ilaih hadhihi sanati.
Ramadan juga menjadi mudhof ilaih dari mudhof syahri. Jadi Ramadhani itu punya dua kedudukan ya, kalau dibaca nih ya, menjadi mudhof dari mudhof ilaih hadis sanati dan menjadi mudhof ilaih dari mudhof syahri. Sebagai catatan bahwa mudhof ilaih itu dibaca jar. Nah, ini kita kembali ke rumus. Jikalau isim ghairu munsharif tadi atau menjadi mudhof, jikalau isim ghairu munsharif tadi menjadi mudhof, maka alamat jarnya kembali ke alamat awal yaitu kasroh. Jadi syahri Ramadhani hadis sanati, nih pakainya nih, karena itu menjadi mudhof dari mudhof ilaih hadis sanati. Ya itu jadi alasannya dibaca nih itu seperti itu. Kemudian jikalau bagaimana alasannya jikalau dibaca na? Nah, jadi saya jelaskan. Lafaz Ramadan jika dibaca na itu boleh. Jadi boleh keduanya ya, boleh. Dibaca nih boleh, dibaca na boleh. Nah, dibaca na itu alasannya di sini Ramadan itu menjadi mudhof ilaih dari mudhof syahri. Namun di sini hanya sebatas menjadi mudhof ilaih, tidak tidak menjadi mudhof dari hadis sanati. Jadi dipotong ke Ramadhana, cuma fardhi syahri Ramadhana. Kemudian hadis sanati ini tarkib sendiri yaitu jadi dzaraf zaman. Hadis sanata ya, mohon maaf hadis sanata. Jadi kalau jika jadi dzaraf zaman berarti hadis sanata jadi nasab i'rabnya karena menjadi dzaraf. Kalau tadi menjadi mudhof ilaih dari Ramadhani itu berarti hadis sanati. Mudhof ilaih itu Ramadhana itu dibaca jar. Nah, kembali ke rumus. Kalau isim ghairu munsharif kalau tidak menjadi mudhof dan tidak dimasuki al, maka alamat jarnya itu menggunakan fathah. Alamat jar dan nasabnya menggunakan fathah dan alamat dumahnya tetap dumah. Tapi jikalau menjadi mudhof dan dimasuki al, maka alamat jarnya itu menggunakan fathah. Nah, ini bisa diambil kesimpulan isim ghairu munsharif itu alamat jarnya dengan fathah karena tidak menjadi mudhof dan tidak dimasuki al. Jadi intinya boleh dibaca Ramadhana, juga boleh dibaca Ramadhani. Fardhi syahri Ramadhana, kalau Ramadhana berarti hadis sanata karena menjadi dzaraf. Kalau Ramadhani berarti hadis sanati karena menjadi mudhof ilaih. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada yang kurang pas atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.